partisipasi macam-macam itu kata-kata yang bagus diucapkan di dalam teks, dalam teori, dalam praktek kita selalu mengatakan mana beda atau sama ini sulit. Jadi katakanlah kita yakin bisa berkolaborasi, boleh kita yakin, tetapi harus atas dasar argumentasi yang objektif. Ini yang perlu saya memberikan respon tentang kolaborasi. Kemudian tentang visi misi Astajik. Mohon maaf saya tidak berbicara secara khusus mengenai yang dari itu dan itu objektif ya Bu ya. Harga pangan naik apa enggak? Naik. Harga gas naik apa enggak? Naik, sulit dicari, harus pesan 3 hari dulu Pak Jendol. Padahal mantan ketua KPK mengatakan kalau gas itu di Indonesia dikelola dengan benar, dikelola dengan jujur, seluruh rumah tangga di Indonesia tiap hari masak dengan gas, nggak usah bayar. Ini jujur soal nggak korupsi barangkali ya, mudah-mudahan memang begitu ya. Tapi jujur antara konsisten antara ucapan dan tindakan ya udah. Silahkan saudara jawab sendiri. Kalau menjawabnya masih ragu-ragu ya, kok saya tidak ngerti kemana sebetulnya sikapan. Yang seperti itu kita hadapi, apalagi profesional. Kalau presiden itu punya pembantu namanya kabinet. Kabinetnya mestinya orang-orang yang profesional. Tetapi kita lihat di antara anggota kabinet yang profesional betul yang mana? Yang politisi betul yang tahu nggak tahu apa-apa yang mana? Mana yang sekedar jadi pelawak? Ada nggak? Ada. Lah ini profesionalitas. Nggak mungkin tanya presiden mau gas harus kembali dijual, boleh langsung ke pakai. Yang bilang presiden yang bilang, nyatanya sampai hari ini jalan apa? Lah presiden pemerintah seperti itu kok nggak jalan? Itu nek dulu zaman Pak Harto kan nggak mungkin, zaman Bung Karno nggak mungkin. Saya ingat malam-malam perintah besok pagi sudah dilaksanakan. Seperti itu presiden dulu. Lah presiden sekarang kok kayak dilecehkan gitu. Nah inilah problema sosial kebangsaan yang saya katakan ini dalam bencana sosial kebangsaan. Nah dengan demikian partisipasi ini menjadi penting. Kapan ada atau tidak sangat ditentukan oleh kualitas, kapasitas, dan jiwa pengabdian dari pemimpinnya. Tapi terus kita nggak bisa juga bicara bahwa yang dulu itu buang semua dan nyatanya banyak prestasi-prestasi yang itu mengalami bisa dicapai pada era sekarang. Era reformasi tidak ada yang mendekati beberapa hal. Nah ini yang perlu kita sama-sama lakukan. Terus tadi latar belakang kabur keluar dari milenial ya memang ada. Saya nggak melihat ini terus ngomong yang keluar enggak Nasrullah juga namanya cari nasib ya. Dan itu dia bisa juga. Kita itu kan banyak dorong tenaga kerja kita dilatih supaya jadi tenaga kerja di luar negeri. Saya kira itu positif aja sebagai itu dan satu sisi juga di dalam negeri juga harus diberikan satu situasi yang baik sehingga mereka orang-orang yang punya kualitas baik tidak pergi. Tapi kalau memang untuk menampung segitu banyak nggak bisa, sudah ada maksud itu sudah hukum pasar yang itu menurut saya ya silakan setan saja. Tapi pemerintah juga tanggung jawab untuk bisa menyediakan hal yang baik di negeri kita sendiri. Tapi kan itu dari dulu kan sudah ada juga ya. Banyak juga masa TKI itu keluar. Sekarang ribut-ribut karena ada media sosial tagar kabur itu belum tentu kabur juga orangnya. Ini saya melihat ini karena dia melihat situasi di dalam negeri tidak baik, ini mau keluar kita belum tentu juga kabur juga. Dari informasi yang kita dapat tidak juga sekencang yang di media sosial. Artinya ini kalau saya masih melihat ini bagian-bagian dari kontrol pemerintah.
bahwa ini pemerintah berbenah lah, ini kalau nggak aku kabur semuanya. Karena ketika sumber daya manusia yang bagus itu keluar, ya repot juga gitu. Ini juga, tapi untuk menahan mereka itu tidak boleh, tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana membuat mereka ini betah di luar negeri, ya itu tantangannya. Bagaimana kita buat lapangan kerja sebaik-baiknya sepanjang-panjang. Negara Indonesia sekarang mana? Bisa kita mengatakan Jakarta sudah bukan daerah khusus ibu kota. Kita mengagung-agungkan, bahkan tadi mengatakan mestinya Pak Prabowo melanjutkan IKN, Ibu Kota Nusantara. Berarti ini secara implisit Indonesia mau dihanguskan, dibinasakan, diganti dengan negara Nusantara. Mau menyebut dengan Indonesia baru, Indonesia Cina, Cina Indonesia barangkali terlalu vulgar. Maka disebutlah Indonesia itu dengan Nusantara. Ini tolong dipahami, ini tanda-tanda sekaligus rekayasa membinasakan bangsa dan negara Indonesia. Kemudian di negara kita Indonesia itu ketika pimpinan diangkat setelah